Yuk kita lanjut ke soal nomor 53. Amonium sulfat merupakan garam anorganik yang sering digunakan dalam sebagai pupuk. Jika suatu tumbuhan membutuhkan 19,6 mg nitrogen dari amonium sulfat dan diketahui AR-nya sekian, maka massa amonium sulfat yang dibutuhkan adalah sebesar. Oke, ini pertanyaannya lah, intinya adalah mencari massa amonium sulfat ya. Yang kalau diketahui di sini nitrogennya butuh 19,6. Jadi kira-kira berapa amonium sulfat yang harus disediakan supaya 19,6 mg nitrogen ini bisa terpenuhi. Nah, ini rumusnya sudah saya tulis ya. Secara umum rumusnya ini, massa atom sama dengan AR atom kali indeksnya. Indeks itu berarti berapa jumlah atom dalam senyawa, kemudian dibagi MR senyawa lalu dikali dengan massa senyawa. Nah, ini pertanyaannya dibalik nih. Atomnya diketahui ya kan 19,6 gram, tapi yang ditanyakan adalah massa. Jadi kita bisa bikin rumusnya gini teman-teman. Kita bisa bikin rumusnya adalah massa senyawa. Senyawa itu siapa di sini? Senyawa itu adalah amonium sulfat, yaitu massa dari NH4 2 kali SO4. Ini tinggal dibalik ya rumusnya. Maka sama dengan apa? MR dari senyawa NH4 2 kali SO4 lalu dibagi dengan AR. Nah, di sini yang di atomnya siapa yang diketahui? N ya. Lalu dikali dengan indeksnya nanti berapa jumlah atom N-nya. Lalu dikali dengan massa atom N. Nah, kita hitung dulu deh di sini berapa MR dari NH4 2 kali SO4. Nah, berapa tuh kira-kira? Oke. Jadi di sini kalau kita hitung N-nya 18 dikali 2 terus ditambah dengan 32 ditambah dengan berapa tuh? 16 dikali 4. Oke. Jadi di situ 3 berapa tuh? 36 32 berarti berapa? 98. Oke, kita hitung dulu deh. Ini 16 kali 4 sama dengan 64. Berarti sama dengan berapa nih? 96. Di sini 3 6. Berarti sama dengan berapa tuh? Ada 2-nya di belakang ya. Ada 2 di belakang berarti 132 ya. Kita coba hitung ulang. Nah, berarti ini 96 tambah 36 berarti ada 2 ada 132. Oke. Kurang lebih seperti itu kalau tidak salah ya. Nah, kita tinggal lanjutkan ke rumus yang di kanan. Maka untuk mencari massa dari ini, kita sambung di sini aja deh. MR-nya tadi 132. Lalu ARN, N itu 14. Nah, indeks itu menunjukkan jumlah N-nya. N-nya berapa? Ada berapa nih? N di dalam sini ada 2 ya. Oke. Jadi dikali dengan 2 lalu dikali dengan 19,6 miligram. Oke, ini tinggal teman-teman hitung saja berapa nih kira-kira hasilnya gitu kan. Oke, ini kita bisa bagi ya. Berarti dapat berapa nih kira-kira? 66 ya. Oke, angkanya kurang menarik seperti ini. Terus 66 bagi 14 berapa tuh? Oke, kita coba ini dulu ya, hitung cepat aja dulu. Oke, sebenarnya ini memang agak sedikit kurang bagus angkanya, rasanya seperti itu ya. Kalau di sini kan 14 dikali 5 70 ya, kelewatan. Kalau 14 kali 4 itu 656, kelewatan juga gitu ya. Oke, jadi di sini berapa nih kira-kira? Ya, sebenarnya bisa pakai pendekatan sih. Ini kalau mau pendekatan loh ya. Ini sekitar 1, berapa tuh? Sisanya ada 5,6. Terus di sini 14. Berarti sekitar 5,6 berarti 1,4 kira-kira ya. 19,6 bagi 14. Oh sorry, salah hitung.
Kalau kita bukan 5,6 lalu dibagi dengan 14. Oh iya, berarti ada sekitar 1,6 atau 1,7 gitu, sekitaran itu. Nah, maka 66 kali 1 itu 66, tapi kalau 0,7-nya berarti berapa? Ya, ada 9-nya ya, atau 8 mungkin. Nah, kita lihat pendekatan dari jawaban aja. Nah, tapi kalau di sini setelah saya hitung-hitung, dapatnya adalah sekitar segini. 9,24. Oke. 9,24 ya. 19,6 kita bagi dengan 14 lalu dikali dengan 66. Ya, 92,4. 92,4 ini kan 66 kali 1,7, 92,4 perkiraan. Atau pendekatan ini sebenarnya bisa ya, nggak harus benar-benar persis ya. Nah, tapi kan karena dia jawabannya dalam gram, maka tinggal kita bagi 1000. Berarti sama dengan berapa? 9,24 kali 10 pangkat min 2 gram. Oke, seperti itu teman-teman. Memang kita nggak bisa mencari secara detail, apalagi kalau angkanya kurang bagus gitu ya. Maka kita bisa melakukan pendekatan dari jawaban. Toh ini juga jawabannya cukup jauh ya. Walaupun memang di sini ada yang sedikit sama. Oh, ini beda nih. C sama E walaupun angka depannya sama tapi beda di pangkatnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, komen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 54. Suatu wadah yang berbentuk bola bervolume 5 liter, oke, volumenya 5 liter. Kemudian diisi dengan gas NH3 sama CH4 dengan masing-masing sekian gram. Lalu R-nya diketahui, lalu tekanan campuran gas pada suhu 25. Nah, teman-teman tahu ya, apa rumusnya kalau mencari tekanan gas? Ya, PV sama dengan nRT. Oke. Nah, di sini diketahui N ya, mol itu adalah mol gas ya. N itu adalah mol gas. Nah, kebetulan di sini gasnya ada 2. NH3 dan CH4. Tapi volumenya sama tentunya ya, dan suhunya sama. Oke. Jadi langkah pertama kita tentunya adalah mencari molnya dulu. Mol dari NH3 berapa? Massa per mR ya, masih ingat kan? 25,5 per berapa nih? 17 ya. Terus mol dari CH4 itu berapa? 40 per 16. Oke, angkanya kurang menarik ya rasanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu mencari P, berarti di sini kita katakan P total ya, campuran. Berarti sama dengan N total kali R kali T dibagi dengan volume. Yang dimana mol total ini merupakan penjumlahan dari mol NH3 ditambah dengan mol CH4 dikali RT per V. Ini P total. Nah, tinggal bagaimana cara menghitungnya supaya gampang aja sih ditemukan angkanya. Oke, jadi kita totalkan dulu deh untuk yang NH3 sama CH4. Berarti mol total dari penjumlahan ini 25,5 per 17 ditambah dengan 40 per 16 ya, mRCH4. Nah, ini agak sedikit tricky juga rasanya angkanya. Tapi kita bisa melakukan pendekatan di sini, teman-teman. 40 dibagi 16. Ini sekitar berapa nih? 2, berapa tuh? Kan 16 kali 2, 32, berarti sisa 8. 8 per 16, berarti 16 kali 5. 2,5 kurang lebih ya. Ini 2,5 perkiraan ya, ini pakai perkiraan aja. 2,5. Sedangkan kalau ini 17 berarti 1 ya depannya. Koma berapa nih? Nah, sisa di sini ada 8 ya kan? 8,5. 8,5 berarti 17 kali berapa supaya depan 8,5. 17 kali 5. Oh iya benar nih, dapat 1,5 dong. Oke, ternyata dapat nih, yaitu 4
mol ya. Walaupun kelihatannya angkanya susah, tapi kalau kita pakai pendekatan kayaknya dapat juga ya. Kita bagi masing-masing 1,5 sama 2,5 sama dengan 4 mol. Oke, kita dapatkan 4 mol dikali dengan 0,082. Suhu itu adalah 25 derajat Celcius. Maka sama dengan berapa? 298 Kelvin. Dikali dengan 298 per 5 liter. Oke. Nah, ini juga menjadi masalah lagi nih, angkanya harus dibiasakan ya. Dapat berapa nih kira-kira? Kita coba lakukan pendekatan. 298 ini kan sekitar 300 ya. 300 dibagi 5 sama dengan hampir 60. 60 kali 4 berarti 240. Oke. Jadi perkiraannya adalah 240 dikali dengan 0,082 atau sama aja dengan 8,2 kali 10 pangkat min 2. Itu juga bisa nanti pakai pendekatan. Nah, berarti 24 sama 8. Berarti berapa kira-kira itu? Sekitar 16 kemudian ditambah berapa itu? Ya, sekitar 24 kali 8 ya, kita coba hitung di sini aja deh. 24 kali 8 3 berarti 19, oke, jadi perkiraan dapatnya adalah kalau kita lihat dari jawaban yang ada di soal itu 19,549 ATM ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya, teman-teman. Ya, itulah yang bisa kita lakukan karena kalau kita pakai kalkulator kan nggak bisa ya. Jadi kita hanya bisa melakukan pendekatan saja. Seperti itu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Yuk kita lanjut ke soal nomor 55. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 55 ml asam benzoat 0,2 pKa-nya segitu dengan 45 ml natrium benzoat 0,2 molar. Jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan 1 milimol BaOH 2 kali, maka rasio asam benzoat dan benzoat minus atau bahasa konjugasinya ya, itu berapa? Oke, kita catat dulu. Asam benzoat ini merupakan asam lemah ya. Karena apa? Karena sudah dikasih tahu di sini ada Ka-nya. Maka kalau ada Ka biasanya itu dikategorikan asam lemah. Oke. Jadi ini merupakan asam lemah. Ya, ini sistem buffer memang ya. Jadi menghasilkan suatu larutan buffer. Terus asam benzoat ini itu kalau kita hitung dia memiliki molnya berapa nih? MV ya. 0,2 dikali dengan 55. Kita dapatkan 11 milimol. Terus natrium benzoat. Ya, ini garamnya. Natrium benzoat atau ya kita bisa juga menggunakan ion benzoat saja karena ini valensinya 1 ya. Maka kita bisa cari N berapa konsentrasinya, yaitu sama 0,2 dikali 45 ml. Maka dapatnya adalah 9 milimol ya. Oke. Nah, lalu ceritanya di sini ditambahkan suatu basa ya, basa kuat yaitu BaOH 2 kali 1 milimol. Nah, maka yang akan bereaksi dengan BaOH 2 kali siapa? Yaitu adalah dengan ini ya. Akan bereaksi dengan asam tentunya, bukan basa lagi. Akan bereaksi dengan asam, yaitu siapa? Asam benzoat. Oke. Karena ini kan asam lemah nih. Nah, ion benzoat ini itu nanti dianggap dikatakan sebagai basa konjugasinya ya, pasangan asam basa konjugasi. Maka kalau ini kan merupakan basa nih, suatu basa, maka akan bereaksi dengan asam tentunya ya, nggak mungkin juga dengan basa ya. Oke. Lalu pertanyaannya adalah rasio ya, asam benzoat dengan perbandingan benzoat ionnya itu kira-kira berapa setelah direaksikan. Karena yang kita tahu ya,
sebelum terjadinya penambahan BaOH 2 kali, rasionya 11:9, ya kan? Nah, kalau ditambahkan 1 milimol BaOH 2 kali, apakah rasionya berubah atau tidak? Maka kita tuliskan di sebelah kiri ya ini. Kita bikin asam benzoat ditambah suatu basa ya, yaitu BaOH 2 kali. Lalu menghasilkan di sini apa? Suatu ion benzoat atau basa konjugasinya ya. Kita sebut basa konjugasi. Kita nggak tahu ya benzoat itu rumus molekulnya apa. Kita nggak perlu tahu. Kita cukup tahu aja bahwa asam benzoat itu merupakan asam lemah bervalensi 1. Nah, karena di sini valensi BaOH 2 kalinya ada 2 OH-nya ya, basanya, maka di sini kita setarakan, harus dibikin 2. Oke. Asam bereaksi dengan basa menghasilkan ion benzoat dengan tentunya kalau di sini koefisiennya 2, di sini juga menghasilkan 2 ya. Ion benzoatnya atau basa konjugasinya. Lalu kita bikin mula-mula bereaksi sisa. Nah, mula-mula tadi kan udah tahu ya 11 milimol, sedangkan ion benzoat 9 milimol. Oke. Nah, kita sudah tahu bahwa awalnya segini. Lalu direaksikan dengan 1 milimol. Nah, jelas di sini pembatasnya BaOH 2 kali karena dia paling sedikit jumlahnya. Maka dia akan habis bereaksi sebanyak 1 milimol. Tapi perbandingan untuk asam benzoat sama ion benzoat tentu berbeda ya, yaitu 2:1. Maka yang bereaksi di sini adalah 2, yang terbentuk di sini adalah 2. Hasilnya bagaimana? 9 milimol. Di sini ditambah jadi 11 milimol. Kita sudah dapatkan asam benzoat 9, ion benzoat 11. Jadi rasionya ketemu ya. Jadi kalau kita bikin rasio asam benzoat per ion benzoat sama dengan apa? 9:11. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, jadi jawabannya C teman-teman. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di kolom komentar. Yuk kita lanjut ke soal nomor 56 ya. Masih semangat ya teman-teman? Ya ini soalnya nggak banyak lagi kok. Oke, jadi ke dalam 300 ml asam benzoat 0,2 molar ditambahkan KOH 2,8 gram. Jika Ka segitu maka diketahui KAR-nya sekian ya. pH larutan setelah pencampuran. Oke, pencampuran. Asam benzoat itu lemah ya karena di sini ada Ka, ingat ada Ka. KOH itu basa kuat ya. Jadi di sini terjadi reaksi asam lemah dengan basa kuat. Oke. Asam lemah dengan basa kuat itu ada beberapa kemungkinan. Kalau yang sisa yang lemah maka buffer, larutan penyangga ya. Kalau yang sisa kuat maka dia seperti biasa menghitung pH basa atau pH asam kuat. Tapi kalau dua-duanya habis maka hidrolisis. Maka kita cek nih, ini termasuk kategori apa? Pertama, kita cari tahu dulu tentunya ya, cari tahu dulu mol ya. Mol siapa? Pertama, mol asam benzoat. MV ya rumusnya karena di situ dikasih tahu konsentrasi sama volume. Dikali 300 sama dengan 60 milimol. Lalu di sini ada KOH tapi dalam bentuk gram. Maka di sini massa per mr. Berarti 2,8 per mr KOH berapa ya? Tinggal dijumlahkan aja ya. Kita dapatkan nanti 56. Berarti ini sama dengan 0,05 mol atau sama dengan 50 milimol. Nah, dari sini kelihatan sebenarnya nih. Asamnya 60, basanya 50 dan masing-masing sama-sama valensi 1. Maka tentu yang habis nanti adalah KOH ya. Jadi di sini akan kita dapatkan buffer ya, karena basa kuatnya habis sedangkan asam lemahnya sisa, menghasilkan suatu garam lah kita sebut ya, garam plus
air. Mula-mula bereaksi sisa. Ini awalnya 60, kemudian KOH 50, sedangkan ini belum terbentuk. Pembatasnya KOH 50, terus di sini 50, sisa 10, terbentuk di sini 50 milimol garamnya. Oke. Nah, rumus ini apa? Ya, tentu ini menghasilkan larutan buffer ya. Maka nanti kita menggunakan larutan buffer atau rumus buffer. Buffer apa? Yaitu buffer asam, karena yang sisa asam lemah. Nah, buffer asam berarti apa tuh? H plus Ka dikali asam per garam, yaitu asam benzoat dibagi dengan garamnya ya. Nah, kan Ka-nya 6 kali 10 pangkat min 5. Asam benzoat itu 10, garam 50. Nanti ini kita bisa sederhanakan ya. Ini kita coret aja jadi 1/5. Maka dapatnya nanti adalah 6/5 dikali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya bagaimana teman-teman? Ya tinggal kita balik ya. Min 5-nya jadi 5 dikurang log 6/5 ya. Oke, seperti itu aja caranya. Maka jawabannya apa teman-teman? Bebek ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan komen di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 57. Senyawa berikut merupakan senyawa organik yang bersifat asam. Senyawa mana yang benar ya? Pernyataan mana yang benar? Oke, jadi di sini berkaitan dengan sifat asam berdasarkan efek induksi ya. Jadi bisa kita katakan berdasarkan asam itu ditentukan karena adanya perbedaan atau karena adanya atom yang elektronegativitasnya tinggi di sana. Oke. Jadi efek induksi ini dikarenakan adanya faktor keelektronegatifan. Nah, sebagai satu contoh ya, di sini ada COOH, kemudian ada apa tuh? Kita ambil soal nomor 1 deh. Terus di sini ada CH2, kemudian ada F gitu ya. Nah, F ini memiliki keelektronegatifan ya, yang termasuk keelektronegatifannya tinggi. Maka akan terjadi apa? Efek induksi gitu ya. Jadi dia ini F ini akan menarik elektron sangat kuat gitu ya, yang akan menyebabkan posisi paling ujung yaitu gugus COOH ini di sini ini membuat ikatannya menjadi lemah, sehingga H plus mudah lepas. Semakin mudah lepas H plus, maka dia semakin asam gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal melihat perbandingannya aja, bahwa keelektronegatifan F itu lebih besar daripada Cl, lebih besar daripada Br ya. Oke. Nah, tapi ada juga yang harus teman-teman ketahui, bahwa kalau posisi F-nya ini kan kebetulan kalau kita cek dari soal 1 2 3 ini ya, nomor 1 2 3 ini posisi FClBr-nya sama ya, yaitu sama-sama di sini, paling ujung kiri. Nah, maka tentu yang paling asam adalah F, baru kemudian Cl, baru kemudian Br. Nah, tapi kalau posisi F-nya kita pindah ke sini, ke nomor yang anggaplah nomor 2 ya, ini nomor 2 ya. Nah, maka dia akan memiliki asam yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena semakin dekat dengan OH-. OH ya. Jadi F-nya kalau misalnya di sini, dia akan semakin dekat dengan ikatan OH yang akan membuat ikatannya semakin lemah lagi, lebih lemah lagi. Oke. Kenapa? Karena pengaruh keelektronegatifnya lebih besar lagi tentunya ya. Karena kan semakin dekat dengan ikatan OH, maka pengaruh F-nya semakin besar. Tapi semakin jauh ya semakin kecil pula pengaruh keelektronegatifan atau pengaruh induksinya. Nah, maka kita coba cek. Oke.
Senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman paling rendah. Ya, jelas ini salah ya. Jelas salah. Karena kalau kita cek di sini dengan keelektronegatifannya ini, maka akan menghasilkan yang paling asam ya. Kalau satu salah, tiga sebenarnya salah. Ya. Jadi senyawa 3 lebih asam daripada senyawa 1. Ya, ini juga salah ya, karena Br itu dia paling kanan. Secara keelektronegatifan dia paling rendah gitu ya. Maka dia keasamannya lebih rendah. Oke. Seperti itu ya. Jadi 1, 3 salah. Nomor 2, senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3. Ini jelas ya. Oke. Kelihatan ya. Jadi ini lebih asam dibandingkan dengan Br. Oke teman-teman. Nah lalu kita benarkan dulu. Senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman paling tinggi. Nah coba teman-teman cek nih, 4 ini F-nya di sini. Jadi kita bandingkan satu lagi ya. Kita bandingkan satu lagi. Nah beda ya. Posisi F-nya di sini, sedangkan posisi F yang nomor 4 tuh di sini. Oke. Ini tadi nomor 4 ya. Ini tadi nomor 1. Dia lebih dekat lagi, maka membuat ikatan OH-nya lebih lemah lagi. Sehingga H+-nya mudah lepas semakin asam. Oke. Jadi secara urutan gini nih, secara urutan yang paling tinggi asamnya 4, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3 gitu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Kalau 2 dan 4 berarti apa itu? C ya. Oke teman-teman, seperti itu caranya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar. Yuk kita lanjut ke soal nomor 58. Berdasarkan data tersebut, reaksi yang berjalan spontan adalah. Oke, ini membahas tentang sel volta. Akan dikatakan spontan ya kalau memiliki E0 sel itu lebih besar daripada 0 atau positif. Oke. Yang mana rumus dari E0 sel itu sendiri apa teman-teman? Adalah E0 reduksi. Jadi siapa yang mengalami reduksi dikurangi dengan E0 yang mengalami oksidasi gitu ya. Nah, di sini sudah dituliskan datanya, yang mana paling tinggi E0-nya itu adalah Fe 3+ ya, menjadi 2+. Kemudian kedua Cu 2+ menjadi Cu, sedangkan Zn paling rendah. Maka Fe ini merupakan kasta tertinggi nih, dia akan mengalami reduksi, tidak akan mengalami oksidasi tentunya ya. Oke, kita coba cek satu-satu. Nomor 1. Di sini terlihat ya. Nomor 1 itu Cu-nya mengalami apa nih? Reduksi kan? Sedangkan Zn-nya mengalami oksidasi. Nah, kalau kita hitung E0-nya, kita coba ya nomor 1 ya. Kalau kita hitung N0-nya, di sini berarti kan apa? Yang mengalami reduksi itu adalah si Cu2 plus Cu, sedangkan yang mengalami oksidasi adalah Zn2 plus Zn. Maka kalau kita hitung gimana? Positif 0,337 dikurangi dengan minus 0,763. Ya ini pasti positif ya. Maka kita dapatkan N0 selnya lebih besar daripada 0. Maka yang satu benar. Sebenarnya tanpa dihitung pun teman-teman bisa menebak ya. Kelihatan sebenarnya. Cu ini mengalami reduksi, Zn mengalami oksidasi. Tinggal kita cocokkan dengan N0-nya. Apakah logis? Ya. Oh, ternyata benar nih. Kalau kita perhatikan dari ukuran nilai N0-nya, N0 Cu lebih besar daripada Zn. Maka wajar. N0 Cu 0,337 dia akan reduksi, sedangkan N0 Zn minus 0,763 dia akan oksidasi. Jadi ini wajar, cocok ya, spontan namanya. Yang aneh adalah ketika misalnya Cu-nya dioksidasi, Zn-nya direduksi, maka itu tidak spontan. Kenapa? Karena nilai N0-nya berbeda, kebalik gitu ya. Satu benar, 3 harusnya benar gitu ya. Oke, tapi kita lanjutkan aja nomor 2 dulu. Fe di sini mengalami reduksi, Cu mengalami
oksidasi. Nah, ini sebenarnya kita lihat lagi dari data, bisa ya. Fe itu 0,771, sedangkan ECU 0,337. Maka yang reduksi tentu Fe3+, yang oksidasi jelas ECU2+. Maka ini cocok ya, spontan. Ya, kalau mau dihitung pakai E0 sel bisa. Berarti yang mengalami reduksi adalah si Fe3 plus Fe2 plus dikurangi dengan Cu2 plus Cu. Positif 0,771 dikurangi dengan 0 positif ya. Positif 0,337. Ya, tentu ini menghasilkan E0 sel yang lebih besar daripada 0 ya. Maka jawaban yang nomor 2 itu benar. Nomor 3 harusnya benar ya. Nah, tinggal kita cek aja nih tanpa kita tulis ya, tanpa kita hitung E0 selnya. Fe mengalami reduksi. Oke. Zn mengalami oksidasi. Nah, ini wajar ya. Cocok, spontan gitu. Nah, sekarang nomor 4. Di sini Zn-nya mengalami reduksi sedangkan Cu mengalami oksidasi. Malah ini berkebalikan ya. 1/4 ini. Ya, jelas ini tidak spontan ya. Kenapa? Karena nanti akan menghasilkan E0 sel yang lebih kecil daripada 0. Teman-teman bisa hitung nanti ya. Kan di sini yang reduksi ini, maka dia minus 0,7763 dikurangi dengan positif 0,337 dari Cu. Maka nanti pasti negatif hasilnya. Ya udah, jadi jawabannya itu yaitu A ya. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan komen di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 59. Ye. Manakah pernyataan yang benar dari 4 struktur senyawa organik berikut? Senyawa A dan B merupakan isomer geometri. Maka kita coba cek ya. Isomer geometri ini berkaitan dengan ruang ya. Dan biasanya terjadi pada alkena. Biasanya terjadi pada alkena. Nanti ada yang namanya cis trans ya. Nah, kita coba cek teman-teman. Yang A sama B. Perhatikan ya gambarnya. Di sini A sama B ini, A ini memiliki sama-sama alkena, benar ya? Terus dia berikatan dengan, ini ada nih, kita lingkari ya. Kita lingkari, ada CH3, ada OH. Di B juga sama, ada CH3, ada OH. Ya, dan juga ada H tentunya, ada H di masing-masingnya. Nah, ini benar nih ya, benar menghasilkan cis dan trans. Kenapa? Ya karena posisi, coba lihat. Oke, jadi di sini posisinya adalah posisi trans, di sini posisinya adalah posisi cis. Maka nomor 1 benar ya. Nomor 1 itu benar. Maka kalau 1 benar harusnya 3 benar. Nomor 2, senyawa A dan C merupakan isomer rantai. Isomer rantai itu adalah isomer yang rantainya yang berbeda saja gitu ya. Rantainya ya, rantai. Ingat rantai itu berarti ikatan rantai karbon maksudnya. Nah, kalau kita perhatikan A sama C ini beda ya. Kalau ini ada gugus alkohol, sedangkan di sini ini tuh bukan alkohol tapi keton. Isomer itu kan rumus molekul sama ya. C-nya sama, H-nya sama, O-nya sama, tapi menghasilkan struktur yang berbeda. Tapi di sini spesifik, dia rantai, menanyakan rantai. Maka kalau rantai itu enggak tepat ya. Justru alkohol di sini yang merupakan, sebenarnya sih bukan hanya alkohol ya, tapi di sini ada yang namanya alkenadiol ya. Alkenol namanya, alkenol. Jadi ada alkena, ada rangkap 2, kemudian ada alkoholnya, gugus OH-nya. Jadi enggak seutuhnya alkohol, tapi nanti di sini ada alkenanya juga. Secara rumus molekul mereka berdua ini sama sebenarnya. Kalau kita perhatikan dari jumlah C-nya sama-sama 3 ya. C-nya 3, O-nya 1, H-nya juga sama, yaitu sama-sama 6. Tapi masalahnya dia bukan isomer rantai, lebih tepatnya adalah isomer fungsi ya. Lebih tepatnya adalah isomer fungsi. Masih bisa kita katakan dia isomer fungsi. Tapi kalau isomer rantai itu salah. Ya udah, jadi jawabannya langsung ketemu, yaitu 1 dan 3 ya.
1 dan 3 itu adalah B ya. Tapi kita coba cek deh nomor 4. Senyawa C dan D merupakan isomer posisi. C sama D. Ya, bukan ya. Dia bukan isomer posisi, tapi nanti dia merupakan isomer fungsi. Karena di sini adalah keton, sedangkan di sini adalah aldehida ya, atau aldehid. Kan ini salah. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar ya. Yuk kita bahas soal terakhir 2019 SIMAK UI. Spesies yang terdapat dalam larutan KCN dalam air adalah apa yang terdapat dalam air nih? KCN ini merupakan suatu garam ya. Garam apa teman-teman? Yaitu garam basa. Kenapa? Karena terdiri dari basa kuat dengan asam lemah ya. CN-, HCN itu lemah, asam lemah. KCN ketika dilarutkan ke dalam air dia akan menjadi K+ sama CN-. Maka K+ tentu di sini sudah ada ya, benar ya. Terus ya harusnya 3 juga benar nih, molekul HCN. Nah, ini CN- ini merupakan suatu basa konjugasi. Basa konjugasi yang kuat gitu ya. Dia dikatakan kuat. Kenapa? Karena asamnya lemah. Karena kan ini CN- ini berasal dari asam lemah gitu ya. Nah, maka ini akan terhidrolisis. Sedangkan kalau K+ dia asam konjugasi lemah. Jadi tidak akan terhidrolisis. Tidak bisa ya. Maka lanjutannya apa? CN- akan terhidrolisis dengan air membentuk suatu HCN lalu kemudian OH-. Oke. Tapi di sini kesetimbangan nanti ya. Jadi tidak sepenuhnya juga ya, tidak sepenuhnya juga dan tidak seutuhnya juga dia menjadi HCN gitu ya. Oke, jadi 1-3 benar. Kemudian CN- itu nggak akan habis sepenuhnya karena dia mengalami kesetimbangan. Maka yang nomor 2 itu juga benar ya. Oke teman-teman, seperti itu. Oke. Kalau senyawa KCN apakah ada? Senyawa KCN nggak ada ya. Senyawa KCN dalam bentuk utuh itu nggak ada karena sudah terhidrolisis sempurna. Terion sempurna karena dia garam mudah larut. KCN itu garam mudah larut, maka dia akan larut sempurna menghasilkan K+ dan CN-. Kalau CN-nya masih ada karena di sini ada kesetimbangan di sini. Oke. Maka jawabannya adalah yang A ya. Oke, jadi seperti itu. Selesai juga. Oke teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar dan semoga untuk menghadapi SIMAK UI-nya dilancarkan dan diberikan hasil terbaik ya, sesuai dengan yang diimpikan. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Salam dari channel ini. See you teman-teman.